Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa alihi tahirin wa ashabihil mu'minin al-muntajabin. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam rangka mengisi keberkahan di bulan Ramadan ini dengan hal-hal yang positif. Dalam kesempatan ini kita melakukan atau mengadakan kajian seputar tajwid demi bersama-sama memperbaiki bacaan kita, di mana suasana bulan Ramadan ini dalam berbagai riwayat dikatakan, ulama kita menyebut bulan Ramadan itu adalah bulan musim seminya Al-Quran. Oleh karena itu, semoga kita dengan melakukan aktivitas seperti ini meraup keberkahan dan tidak luput atau kita bisa mencicipi banyak jamuan maknawi, jamuan ilahi di bulan suci yang penuh berkah ini. Baik, sebelumnya kita sudah membaca berbagai riwayat yang terkait keagungan mempelajari ilmu tajwid, dan kita tahu di pertemuan yang lalu sudah kita kaji bersama bahwa kita berusaha membaca Al-Quran sesuai yang dibaca Rasulullah. Lalu pertanyaannya, dengan cara apa? Karena kita sudah terpaut jauh 1400 tahun lebih dengan Rasulullah, yaitu salah satu caranya dengan melalui bersandar atau mengikuti riwayat. Namun riwayat tidak semua riwayat, tapi kita pilih riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir yang sampai kepada kita disepakati oleh ulama mazhab Ahlul Bait, yaitu riwayat Hafiz an Asim. Seperti yang kemarin sudah sampaikan, Hafiz menerima dari Asim, Asim menerima dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abdurrahman As-Sulami menerima dari Imam Ali alaihissalam, Ali menerima dari Rasulullah, Rasulullah dari Jibril, Jibril dari Allah. Itu mungkin sanadnya. Jadi kita pastikan yang dibaca itu sesuai dengan kaidah yang ada, yang diriwayatkan oleh Hafiz an Asim, yang periwayatannya, sanadnya sudah kita pelajari. Jadi kalau sekarang misalnya ditanya, Anda membaca riwayat siapa? Kita dengan mudah menjawab riwayat Hafiz an Asim. Ya. Jadi mungkin sebagian tidak tahu kita membaca riwayat siapa, membaca Al-Quran sesuai riwayat siapa. Ya. Nah, ini tajwid yang kita pelajari. Baik, langsung saja ke pertemuan kedua ini kita akan masuk pada makharijul huruf. Baik. Makharijul huruf. Makharijul huruf atau tempat keluar huruf. Ya. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa huruf hijaiyah, cek suaranya bagaimana? Mas Andi? Bagus Ustaz. Sebagaimana kita ketahui bahwa makhraj dari kata kharaja yakhruju artinya keluar. Makhraj isim alat daripada kharaja artinya tempat keluar. Ya. Tempat keluar huruf, dan jamaknya adalah makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf. Nah, ketika kita berbicara makharijul huruf, maka identik dengan huruf-huruf hijaiyah.
Makharijul huruf terbagi 5 bagian. Yang pertama adalah keluar dari rongga mulut. Rongga mulut. Saya usahakan meminimalisir istilah bahasa Arabnya di sini. Karena supaya cepat dipahami dengan bahasa kita, sehingga sedikit sekali membawakan istilah-istilah bahasa Arabnya. Langsung saja yang pertama adalah rongga mulut. Yang kedua, tenggorokan. Keluar dari rongga mulut. Yang kedua, keluar dari tenggorokan. Jadi ada huruf yang keluar dari rongga mulut, ada huruf yang keluar dari tenggorokan. Juga yang ketiga, ada huruf yang keluar dari lisan atau lidah dan gigi. Biasanya lisan, lidah berpaduan dengan gigi. Yang keempat adalah dari 2 bibir. Jadi huruf yang keluar dari bibir. Yang kelima, rongga hidung. Nah, baik, bisa langsung kita pahami ya, ini sangat mudah sekali. Rongga mulut, tenggorokan, lisan, 2 bibir, rongga hidung. Di mana huruf-huruf tersebut apabila yang keluar dari rongga mulut maka dipastikan bukan dari tenggorokan. Begitu juga dengan selainnya. Baik, masuk pada huruf atau makharijul huruf yang keluar dari rongga mulut. Ya, mungkin ini bagian-bagian makharijul huruf atau animasinya ya. Boleh dilihat yang 5 bagian ini. Lima bagian ini jadi tadi rongga mulut, tenggorokan, lisan dan gigi, 2 bibir dan rongga hidung. Nah, ini mungkin untuk animasinya. Gambarnya bisa dilihat seperti ini kira-kira. Baik, rongga mulut yang pertama, huruf yang keluar dari rongga mulut adalah huruf alif, wawu, dan ya. Dengan syarat jadi huruf mad atau jadi pemanjang suara. Jadi huruf ini berfungsi yang 3 ini jadi pemanjang suara huruf sebelumnya. Seperti contoh misalnya, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Baik, ikhwan dan akhwat, kita bisa lihat yang ditandai dengan warna kuning. Inilah huruf tadi rongga mulut. Alif, wawu, ya. Tapi ada syaratnya sekali lagi, yaitu harus jadi huruf mad atau jadi pemanjang. Nah, di sini yang diwarnai dengan warna kuning. Contoh pertama, wasyamsi wadhuhaha wadhuhaha. Nah, ha menjadi panjang karena ada apa? Karena ada alif. Ya. Karena ada alif. Syarat huruf mad itu alif mati setelah fathah. Nah, di sini nih. Huruf mati, alif mati setelah harokat fathah. Ini harokat fathah. Kemudian ini alif. Posisinya mati. Jadi alif yang makhrajnya keluar dari rongga mulut harus mati. Ya. Harus mati. Atau kata lain, harus jadi huruf mad. Sehingga huruf sebelumnya panjang nih. Ha, ha. Nah, A-nya ketika panjang, itu jauh. Rongga mulut. Bisa dibuktikan kalau mulutnya tertutup, H yang panjang nggak bisa diucapkan. Itu pertanda makhrajnya keluarnya dari rongga mulut. Rongkongan, rongga mulut. Ha, ha. Ya. Ketika mulutnya ditutup, ya nggak bisa lagi. Nggak bisa mengucapkan H yang panjangnya itu. Nah, panjangnya H itu, karena ada alifnya itu disebut
keluar dari rongga mulut. Bisa dipahami mungkin ya. Kemudian contoh kedua, iza za panjang karena ada alif ya, warna kuning nih. Nah, alif warna kuning ini makhrajnya keluar dari rongga mulut ketika panjangnya itu bukan za-nya ya, bukan za-nya. Kalau za-nya beda lagi. Za. Nah, ketika panjang mau tidak mau mulutnya harus terbuka. Za. Kalau mulutnya ditutup dia nggak bisa. Za ya nggak bisa ya, nggak bisa mengucapkannya. Mulutnya harus terbuka, menganga. Iza. Kemudian talaha, ha juga sama ini seperti yang tadi ya. Ini alif mati setelah harokat fathah. Kemudian yang kedua waw nih. Waw. Kita lari kalimat berikutnya nih. Waw ini huruf waw, waw mati setelah harokat dummah. Ya. Sehingga waw tersebut jadi pemanjang huruf sebelumnya. Kalau di sini contoh berikutnya wazaitu tuna tu. Nah, tu jadi panjang gara-gara ada wawunya mati. Sehingga tunya jadi panjang. Wazaitu, wazaitu. Nah, tu makhrajnya wawu mati ini makhrajnya keluar hurufnya dari jauh. Ya, rongga mulut ya, rongga mulut. Dari rongga mulut. Sehingga mulutnya harus terbuka. Wazaitu, wazaitu. Nah, sehingga tu kalau dibaca panjang, mulutnya tertutup, dipastikan tidak bisa. Ya, kenapa? Karena makhrajnya harus terbuka. Ya, mulutnya terbuka. Wazaitu. Nah, kemudian sama dengan waktu ketika panjang tuhnya sama. Ini juga dari rongga mulut. Kemudian rongga mulut yang ketiga adalah iya. Ini syaratnya apa? Syaratnya iya-nya harus mati sebelumnya berharokat kasrah. Contohnya seperti ti. Ini ti harokat kasrah, iya-nya mati. Secara otomatis ini jadi pemanjang. Disebut dengan huruf mad. Wati ini terbuka nih mulutnya. Wati ini. Nah, ini rongga mulut. Ya, yang dimaksud rongga mulut terbukanya mulut. Watini wazaitun. Nah, ini ti-nya terbuka dan dipastikan ketika tertutup tidak bisa mengucapkan ti dengan panjangnya huruf ti kecuali sekedar ti dan itu makhrajnya beda lagi, bukan dari rongga mulut. Kemudian contoh berikutnya yang dari huruf ya yaitu si. Si. Nah, ini juga terbuka. Si. Kemudian terakhir amin, amin. Nah, ya mati sebelum harokat kasrah. Kebetulan huruf di sini adalah huruf mi. Mi-nya panjang dan mulutnya terbuka. Mi. Nah, itulah rongga mulut ya. Baik. Nah, ini kira-kira gambarannya nih. Gambarannya foto yang ada ini. Nah, ini yang putih ini rongga mulut. Bahasa Arabnya jauf ya. Rongga mulut. Ini yang putih ke sini rongga mulut. Harus menganga begini. Harus menganga terbuka. Misalnya di ini ha, hi, hu misalnya atau a, i, u. Itulah rongga mulut. Baik. Berikutnya tenggorokan. Nah, makhraj kedua atau tempat keluar huruf hijaiyah yang kedua adalah dari tenggorokan. Baik. Mohon maaf, ini screen-nya bisa dilihat dengan jelas? Mohon feedbacknya. Bisa, Pak, bisa. Jelas, Kecil, Ustaz. Ustaz. Kecil ya. Kecil. Itu harus di landscape ya itunya. Kalau di handphone harus di landscape mungkin ya. Baik. Nah, tenggorokan, huruf yang keluar dari tenggorokan ada 6 huruf. Yaitu
hamzah, ini hamzah yang ditulis begini atau ditulis begini, sama ini. Ini nilainya sama huruf hamzah begini ya. Nah, ini harus kita bisa membedakan huruf hamzah dan huruf alif. Ya. Kalau alif selamanya mati. Jadi selamanya posisinya jadi pemanjang. Jadi objek yang lain kalau alif ya. Selamanya mati, nggak hidup. Kalau hidup, kalau mati itu kan tidak berdaya ya. Sehingga alif selalu mati. Nah, kalau huruf seperti ini bukan alif, tapi huruf hamzah. Hamzah itu apabila berharokat. Alif akan otomatis jadi hamzah ketika berharokat. Sekali lagi, alif akan berubah secara otomatis apabila berharokat, misalnya harokat a, i, u, otomatis berubah jadi hamzah. Kalau berharokat, kalau dibaca a, dibaca u, dibaca i. Nah, itu berarti namanya bukan alif lagi, tapi hamzah. Kalau alif selamanya jadi pemanjang atau jadi huruf mad seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini huruf halak atau tenggorokan, bahasa Arabnya halak ya. Tenggorokan yang keluar dari tenggorokan hamzah, hamzah seperti ini atau hamzah seperti ini ditulisnya. Kemudian h, ya h seperti ini, udah familiar. Kemudian ain, ha, kho, dan ghin. Nah, huruf yang 6 ini terbagi pada 3 bagian. Yang 6 ini terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah tenggorokan bagian dalam atau paling bawah, ya. Tenggorokan paling dalam atau paling bawah. Paling bawah dari kita paling bawah. Nah, ini hurufnya ada 2, yaitu hamzah dan ha. Baik hamzah yang ditulis seperti ini, tulis bulat atau ditulis berdiri, ya. Tulis berdiri ada hamzah bulatnya di atas. Nah, kalau berharokat biasanya ada yang pakai hamzah seperti ini, ada tidak. Tapi dalam Al-Qur'an ingat, ini perlu diketahui juga, kalau hamzah yang ada di atasnya seperti ini menunjukkan hamzah kotok. Kalau huruf alif ya ditulis tidak ada hamzah di atas, itu namanya hamzah juga, tapi disebutnya hamzah wasal. Ya, hamzah wasal. Hamzah wasal itu apabila dibaca ketika terletak atau bacaan huruf pertama, ya, huruf pertama. Nah, dalam Al-Quran ditulis seperti ini, namanya hamzah kotok. Kalau hamzah kotok seperti ini, yang ada ininya, nah, yang ada di atasnya ini, seperti hamzah duduk ya, hamzah duduk yang ditaruh di atasnya. Nah, ini hamzah kotok, sehingga dimanapun ditulisnya dibaca hurufnya. Mau di awal, mau di tengah, dibaca. Nah, berbeda dengan hamzah kotok yang tidak ada di atasnya itu hanya dibaca di awal kalimat. Tapi kalau ada huruf lain sebelumnya hilang, tapi tulisannya tetap ada. Contoh misalnya alhamdu. Bisa dilihat di dalam Al-Qur'an, alhamdu, kalimat alhamdu itu hamzahnya tidak ada yang begini, tidak ada yang beginian ya. Nah, itu menunjukkan hamzah wasal. Kenapa demikian? Kalau ada huruf sebelumnya atau kalimat sebelumnya, maka hilang itu hamzahnya. Sehingga dibaca walhamdu atau ma'al hamdi. Ma'al hamdi. Tidak dibaca wa alhamdu, tidak. Tapi dibaca walhamdu. Hamzahnya hilang. Tapi tulisannya harus tetap ada. Itu namanya hamzah wasal perbedaannya. Nah, kalau hamzah yang ada di atas ditulisnya, itu namanya hamzah koto. Dalam Al-Quran kita sering banyak jumpai. Nah, seperti contoh misalnya wa arsala alaihim tayron ababil. Tidak dibaca warsala, ya. Beda tadi walhamdu, hamzahnya hilang. Tapi warsala tidak boleh hilang, harus dibaca wa arsala alaihim, a-nya dibaca. Ya, a-nya dibaca. A-nya dibaca wa arsala alaihim, tidak dibaca warsala. Wa arsala alaihim tayron ababil. Baik. Nah, ini hamzah ya yang perlu diketahui dalam misteri huruf hamzah. Kemudian yang kedua huruf h.
baik hamzah maupun ha sama-sama dari tenggorokan paling dalam atau tenggorokan paling bawah. Ha, ya, a. Cara membacanya a hamzah terbuka. A, ya, mulutnya terbuka lebar. A. Ya, a. Ya, a i u ba. A i u ba. Nah, kalau mati a. Ya. Seperti misalnya kalau berharokat doma alladzina yu'minun, ya. Alladzina yu'minun, ya'lamun, ya'lamuna kama ta'lamun, ya'lamun itu hamzah. Harus jelas beda ya. Karena akan keliru nantinya kalau tidak cerdik membedakan, keliru dengan ya'lamun. Nah, misalnya ya'lamun dengan ya'lamun pakai hamzah dengan ya'lamun itu maknanya sangat berbeda ya. Kalau ya'lamun artinya mereka mengetahui. Kalau ya'lamun artinya mereka sakit. Nah, itu sangat berbeda. Makanya harus dibedakan. Walaupun sama-sama dari tenggorokan, tapi ini tenggorokan paling dalam a ya. Dan ha, hi hu bah ya. Ha hi hu bah, ha. Nah, ini tenggorokan paling dalam. Kedua tenggorokan tengah, tenggorokan bagian tengah. Hurufnya ha ya. Hurufnya adalah ha dan a. Ha dan a. Tadi sudah disinggung a berbeda dengan a. Kalau a ya tidak terlalu terbuka. Kalau a terbuka a. Kalau a tidak terlalu terbuka. A ya terbuka setengah atau di tengah-tengah. Makanya kita cobalah bedakan di antara huruf a dan a. A dan a. Nah, ini sering keliru sekali. Sering kita jumpai orang membaca Al-Quran keliru dan a. Sering sekali. Nah, ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati membedakan antara huruf a dan a. Nah, di samping hurufnya beda juga, beda jelas ditulisnya juga beda. Ya. Jangankan ditulis beda, ditulis sama saja misalnya. Kadang-kadang hurufnya beda, ditulis mirip bukan sama ya. Nah, ini apalagi berbeda, ditulisnya sangat berbeda. Secara otomatis dibacanya pun harus berbeda. Ya. Kalau ditulisnya beda, dibaca sama, ya itu akan menimbulkan kekeliruan yang fatal atau dalam ilmu tajwid dikenal dengan lahnul jali ya. Salah yang besar atau yang nampak. Kemudian yang dari tengah masih dari tengah sama dengan a yaitu ha. Nah, ini membedakan antara huruf ha dan ha. Ya, kalau ini ha, hi, hu, bah ya. Tengah-tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, bah cenderung lebih bersih, diucapkan lebih bersih ya. Napasnya bersih keluar. Ha hi hu bah. Ya, beda dengan ha hi hu bah. Ini lebih berat. Ya, lebih berat. Nanti berikutnya setelah kita mengetahui makhraj ini ada sesuatu yang mengikuti menyempurnakan mengucapkannya yaitu dengan sifat huruf. Dan insya Allah berikutnya kita setelah selesai mengkaji makharijul huruf ada yang disebut dengan sifatul huruf. Jadi lebih lengkap nanti membedakannya antara ha dan ha, antara a dan seterusnya. Baik, yang ketiga masih tenggorokan. Itu tenggorokan bagian luar. Tenggorokan paling luar, mendekati dengan pangkal lidah, ya, mendekati pangkal lidah. Nah, hurufnya yang keluar dari tenggorokan paling luar adalah gha dan kha atau huruf ghin dan kha, ya. Gha, ghi, ghu, kha, khi, khu. Nah, ini jangan sampai keliru kho dan gho. Ada orang yang tidak bisa membedakan antara kho dan gho. Ya, kalau memang tidak bisa betul-betul tidak bisa menjadikan kelemahan pribadi,
ya, kelemahan bawaan itu tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa membedakan karena memang belum pernah mempelajari, ini masalah, ya. Ini masalah, problem. Kalau tidak bisa membedakan, memang belum pernah mencoba juga, belum pernah belajar juga, pada itu jadi taklifnya, ya, jadi taklifnya, jadi tugasnya, jadi kewajibannya. Ya. Tapi kalau memang sudah berulang kali dan itu bawaan, kekurangan bawaan, tidak masalah. Antara gha dan kha. Ya, ini memang bagian dari luar, satu makhraj, bagian tenggorokan luar. Lagi-lagi tadi saya sampaikan, untuk membedakan berikutnya adalah dengan sifatnya. Nanti sifat huruf kita akan pelajari berikutnya, ya. Antara gha dan kha. Nah, kha ini sama seperti ha, hanya saja karena dari luar tenggorokan atau tenggorokan paling luar, agak sedikit seperti orang yang mau mengeluarkan dahak. Kha, khi, khu, kha. Ya. Pendekatannya mungkin pendekatan yang lebih kita pahami begitu. Seperti kita mengeluarkan dahak. Kha, kha, ya. Ingat huruf kha itu diucapkan oleh sahabat besar Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika melantik Imam Ali di Ghadir-Hum. Bakhin lak, ya. Anta maula kullil mu'minin. Ya. Bakhin itu pakai huruf kha, ya. Selamat, ya. Artinya selamat. Bakhin. Mungkin kita bisa dipakai untuk belajar makhraj kha itu, ya. Bakhin kha khi khu. Bakh, ya. Bakh, ya. Seperti orang mau mengeluarkan dahak, itu pendekatan lebih bisa dipahami, ya. Berikutnya adalah setelah makhraj tenggorokan, yaitu ya, kita lihat dulu gambarannya seperti ini. Ya, animasinya seperti ini, visualisasinya seperti ini gambarannya. Nah, ini tenggorokan paling dalam, ya, ini di tengah, dan ini paling luar. Bisa jelas ya, kelihatan ya, Bang Andi? Atau mungkin kecil, masih kecil di sebagian, ya. Baik. Di Ana sih jelas Ustaz di layar laptop. Enggak tahu kalau dari HP. Oke, kita jeda dulu dengan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad Muhammad wa wa ali ali Muhammad. Muhammad. Allahumma salli Allahumma ala sholli ala ala Muhammad wa Muhammad wa Muhammad ali ali. wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma sholli Muhammad ala wa ali. Muhammad wa Muhammad ali wa ali Muhammad. Barakallahu fikum. Salawat kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita. Ya, kedua orang tua kita, dan kita hadiahkan ke sahibuz zaman eh, atas nama orang tua, kedua orang tua kita. Baik, berikutnya adalah makhraj dari lisan. Lisan atau lidah dan gigi, ya. Lisan perpaduan dengan gigi. Nah, makhraj lisan hurufnya ada 18 huruf terbagi 5 bagian. Jadi paling banyak itu dari lisan, ya. Dari lidah. Nah, bagian terbanyak kita mengucapkan dari lidah, perpaduan antara lidah. Memang kita berbicara ya kebanyakan menggunakan lidah, ya. Ini paling banyak, hurufnya 18. Yang 18 terbagi 5 bagian. Nah, kira-kira gambaran sepintas seperti ini nih, di gambar ini, ya. Nah, ini bisa dilihat bersama, ini ujung lidah, ini ujung benar-benar ujung. Ini tepi lidah. Tepi lidah. Ini tepi lidah. Nah, ini tepi ujung. Ya, ini tepi ujung. Jadi huruf ini tepi ujung. Jadi udah bukan ujung-ujung banget, gitu. Ujung-ujung banget yang ini. Ini ujung juga tapi tidak ujung-ujung banget, ya. Ya, jadi ada tepi, ada ujung tepi. Kalau saya bahasakannya ujung tepi, ya. Mungkin ada bahasa yang lebih tepat, silakan, ya. Nah, ini tengah. Ini tengah, ini gambaran, ya. Kemudian ini pangkal. Baik. Nah, ini rinciannya ujung lidah. Ujung lidah hurufnya ta, da, atau huruf ta, dal, dan po. Nah, keluar dari ujung lidah berpaduan antara apa? Menempel ke pangkal gigi seri atas. Sekali lagi, keluar dari ujung lidah menempel pada pangkal gigi atas.
Pangkal gigi atas itu lebih tepatnya gusi bagian dalam ya, bagian dalam gigi seri. Nah, bagian dalam gigi seri. Jangan keliru, bukan ujung ujung gigi, tapi pangkal giginya. Ini berarti gusi bagian dalam, gusi gigi seri. Sekali lagi, gusi gigi seri, gusi gigi seri bagian dalam. Baik, nanti insya Allah share ya. Eh, hurufnya sekali lagi, ta, dal, dan po. Ini ujung gigi, ya. Ini ujung gigi, ujung lidah, nah, menempel ke gigi gusi gigi seri di atas. Jadi begini kira-kira. Ta, ta, da, po. Nah, untuk memastikan mendeteksi makharijul huruf, huruf tersebut lebih pas dimatikan. Misalnya, tati itu bat, bat, nah, bat, bat, nempel ujung giginya ke eh, gusi gigi seri bagian atas. Dal juga sama, da, di, du, bad, ade, ade, ade. Hanya dal dan to ada sifat kokolah ya. Nanti berikutnya akan kita jelaskan juga. Da, di, du, bad, ade. Nah, nempel pada gigi gusi gigi seri. Begitu pula to. Po, ti, tu, balpo, po, po, po. Karena ada salah satu sifat yang kita akan pelajari juga, istilah ya. Po itu ada sifat istilah. Apa istilah? Istilah itu menarik lidah ke atas langit-langit. Jadi kalau ta, dal itu rileks ya, lidahnya rileks. Tapi kalau to ditarik, po, po, menghasilkan vokal o juga. Po ti tubal po, po ti tubal po, po. Tapi makhrajnya sama, ya. Hanya menaikkan lidah sehingga jadi berat. Jadi mengucapkan huruf po dan ta lebih berat po. Poti tubal po. Beda dengan tati tubat dadi dubad. Nah, beda ya. Nanti dilengkapi di sifat-sifatnya. Akan ketahuan nanti ya, ketahuan perbedaannya walaupun satu makhraj. Jadi satu makhraj beda sifat. Baik. Berikutnya huruf zai, sin, son. Zai, sin, son. Ini keluar dari ujung lidah mendekati gigi seri bawah. Mendekati gigi seri bawah. Nah, hurufnya adalah za, zai, sin, son. Nah, menurut Ibnul Jazari, nah, sebagaimana sudah dijelaskan, itu ulama klasik dari ulama ahlu sunnah ya, yang membukukan ilmu tajwid. Lagi-lagi kalau kita ujungnya dari Imam Malik dan kaitannya juga dengan Abul Aswad Ad-Dawali ya. Nah, Ibnu Jazari menekankan dalam makhraj ini adalah lebih mudah bisa kita pahami adalah antara gigi seri atas bawah tegak sejajar dengan lidah. Jadi kalau diilustrasikan misalnya ini gigi seri atas, ini bawah, ini lidah. Jadi perpaduan lidah dan gigi seri atas bawah itu lebih lebih mudah ya, lebih mudah memahaminya menurut Ibnu Jazari. Ibnu Jazari dalam karyanya At-Tamhid fi Ilmi Tajwid atau dalam kitab Jazariyah misalnya ya. Jadi zai sin sod, perpaduan antara ujung lidah dan ujung gigi seri atas bawah. Za, za, sa, so, so. Nah, misalnya zazizu baz, baz, baz. Nah,
ujung lidah, dan ini gigi atas, gigi seri atas bawah dipadukan. Nah, begini. Za, zazi, zubaz. Jangan dikeluarkan lidahnya. Kalau dikeluarin nggak bisa kan? Karena ada gigi seri atas bawah. Zazi, zubaz. Zazi, zubaz. Zazi, zubaz. Zuzan, zadizazna. Zadizazna minal muzni. Nah, kemudian sin. Sasi subas, sasi subas, sa bas, bas, bas. Kamera, 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 kamera. Nah, sama juga sin. Sasi subas, bas, sa. Bismillah, bismillah. Nah itu ujung lidah dan ujung gigi seri atas bawah, tapi lebih dominan ke bawah. Ya. Kalau menurut Ibnu Jazari itu paduannya lebih mudah antara gigi seri atas dan bawah. Memang lebih dominan ke bawah. Kemudian son, sosi subas, sosi subas, bas, susan sosi sosna minal musni, masisan sosi so, si su bas. Lagi-lagi karena ini tersifati dengan sifat istilah, yang huruf-huruf yang bervokal huruf o, po, so, nah ini cenderung lebih berat ya. Kenapa? Karena ada efek dari terangkatnya lidah. So beda dengan sa ya. Sa ringan, kalau so lebih berat. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ihdinas sira. Nah, ini lebih berat dibanding dengan bismillah, dibanding dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nas dengan ihdinas beda karena terdiri dari huruf shad. Alhasil huruf shad lebih berat karena mengandung sifat yang lain yang berbeda dengan sin. Ya, insya Allah berikut kita akan jelaskan sifat huruf setelah ini. Berikutnya adalah sa, za, dan zo. Ini masih dari ujung lidah. Masih dari ujung lidah adalah sa, za, dan zo. Baik. Ini keluar dari ujung lidah, menempel ke ujung gigi seri atas. Ini lebih mudah nih. Jadi ini gigi seri atas, ini ujung lidah. Za, ya. Zazi zubaz, atau dari satu tati subas bat, tati subas. Nah, sa. Nah, ujung lidah menempel gigi seri atas. Ini. Nah, tapi tidak boleh sampai keluar. Sama begitu pula za, zazizu baz, baz. Nah, zazizu baz, za. Dan berikutnya huruf za. Za juga sama. Za, zi, zu, baz. Za, zi, za, zi, zu. Ya. Za, zi, zu, za, zi, zu, baz. Baz. Nah, lagi-lagi huruf-huruf yang dibaca zo, so, dan to seperti tadi yang Al-Fakir sampaikan, ini huruf yang berat ya. Sehingga membedakannya begitu, huruf yang berat. Zo. Kenapa? Karena harus mengangkat lidah. Lidah lebih terangkat. Adapun makhrajnya sama, yaitu ujung lidah menempel ke ujung gigi sari atas. Sa, za, zo. Baik. Itu huruf dari makhraj lisan dari ujung lidah. Berikutnya, nanti sebelum kita praktek, kita selesaikan terlebih dahulu. Nah ini mungkin gambaran seperti ini. Ikhwan dan akhwat, bisa kelihatan ya Bang Andi? Jelas, Ustaz. Ya, nah kelihatan Ustaz. Ya, ini ujung lidah, ilustrasinya begini ilustrasinya. Ya, ini sod, zai, dan sin ke sini lebih dominan. Ya.
Tapi menurut Ibnu Jazari, tegakkan aja, dirapetin aja antara gigi atas dan bawah, ya. Kemudian lidah menempel ke antara ini. Itu menurut Ibnu Jazari. Tapi hanya lebih dominan ke bawah. Kemudian ini zo dan za dan to. Nah ini ujung lidah masuk ke sini. Ini ujungnya, ujung gigi seri atas. Ujung gigi seri atas. Baik. Nah kemudian eh ini, nah ini gusi ya, gusi bak gusi gigi seri. Sulit amat ya nyampainya. Gusi gigi seri. Oke. Kalau kata orang Sunda yang sulit diomongkan itu laler mapai are ya, itu sulit ya. Dibaca cepet laler mapai are sulit. Nah, ini juga saya juga kesulitan. Gigi gusi gigi seri. Nah, ini to, dal dan ta ya. Nah, kelihatan ya, ini eh, gusi to, dal dan ta. Ujung lidah menempel ke sini. Oke, ini huruf ujung lidah. Mungkin jelas itu ya dari ujung lidah. Baik, next. Next, tengah lidah sekarang. Ya. Sebelumnya kita bersolawat dulu biar lebih semangat dan kita hadiahkan pahala kepada sahibul zaman atas nama orang tua kita. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad Muhammad wa wa ali. ali Muhammad. Allahumma Allahumma salli sholli ala ala Muhammad Muhammad wa ali. wa ali. Muhammad. Allahumma salli ala Allahumma sholli Muhammad. ala Muhammad wa ali. Muhammad wa ali Muhammad. Baik, masih seputar lidah, ya. Masih seputar lidah. Nah, ini tengah lidah. Tengah lidah hurufnya jim, shin, ya. Jim, shin, ya. Nah, keluar dari tengah lidah dengan langit-langit atas. Jadi tengah lidah sedikit menempel pada langit-langit atas. Nah, tengah lidah. Ja, ji, ju, baj. Ja, ja, ji, ju, baj. Oke, tengah lidah ya. Ja, ji, ju, baj. Nah, silakan latihan masing-masing ya, insya Allah. Ja, ji, ju, baj. Baj. Nah, ini ada pantulan hurufnya yang disebut dengan huruf qalqalah karena huruf qalqalah ada pantulannya. Ja, ji, ju, baj. Ini tengah. Ingat, tengah lidah menempel langit-langit. Kemudian masih tengah lidah shin. Sha, shi, shu, bash. Sha, shi, shu, bash. Nah, ini juga sama tengah lidah, hanya saja yang membedakan jauh bedanya antara ja dan sya walaupun satu makhraj adalah sifat. Itu berlainan. Kalau jim memiliki sifat qalqalah seperti tadi di antaranya ya, masih banyak sifat lain. Kalau shin ada sifat khas untuk shin yaitu yang disebut dengan tafashi. Apa tafashi? Tafashi itu menghamburkan udara, nafas yang sebanyak-banyaknya. Jadi tidak ada huruf yang keluar nafas paling banyak, hanya huruf shin ini. Ya, selainnya tidak mengeluarkan nafas yang banyak. Tapi kalau shin mengeluarkan nafas yang banyak. Sha, shi, shu. Asyahid misalnya, asyahid atau asyaitan, ya. Asyakur, asyakur. Sha, keluarnya udara banyak. Sha, shi, shu. Ya, keluar makhrajnya keluar dari tengah lidah menempel langit-langit ditambah dengan menghamburkan udara. Sha, shi. Kemudian ya, ini juga sama. Ya dari tengah lidah. Ya, yi, yu, bai. Ya, yi, yu, bai. Karena ini memiliki sifat lain. Lain itu adalah lembut, lentur, lebih mudah, enteng.
ya yi yu bai. Bai. Ya, bai. Ya yi yu bai. Bai. Ini lebih mudah daripada huruf lain, ya, atau lebih lentur. Nah, bahasa Arabnya adalah lain, ya. Nah, ini ketiga huruf ini keluar dari eh, tengah lidah berpaduan dengan langit-langit atas. Ingat, tengah lidah berpaduan langit-langit atas. Baik, berikutnya samping lidah atau saya sering sebut tepi lidah. Ya, tepi lidah ini keluar huruf tepi lidah ini yaitu hurufnya dot keluar dari salah satu sisi lidah dan menekan gigi geraham atas. Menekan gigi geraham atas. Nah, hurufnya dot. Ini dua sisi lidah ini, sisi kanan atau sisi kiri. Nanti dilihat di apa namanya eh, gambar, ya, di animasinya. Di gambarnya tepi lidah yang dominan, yang terbiasa kiri atau kanan itu silakan. Misalnya do, di, du, bad, bad. Biasa kanan silakan. Yang enak di kanan. Bad maksudnya geraham kanan atau geraham kiri. Bad, bad, ya. Ingat, bukan dengan cara ujung lidah menempel geraham kiri atau kanan, bukan. Itu sulit, ya. Kalau ujungnya bukan, ini tepi lidah. Jadi tepi lidah yang samping kiri samping kanan. Ya, ini masih mudah. Jadi tinggal menempelkan gigi geraham. Sebagian ada yang menerjemahkan atau memahami bahwa ini ujung lidah dengan gigi geraham itu kesulitan. Ya harus walau ya harus giginya harus lidahnya kerepatan sekali, ya. Kerepatan sekali. Ya misalnya bo bukan begitu, tapi bo ya bo di du bad ghairil maghdubi alaihim waladdo, ya, waladdo walad walad. Nah, nempel sehingga menutup udara keluar, menutup udara keluar, ya, menutup udara keluar, waladdo. Adapun praktek mengucapkan, gigi diusahakan rapat, ya, rapat. Gigi serinya juga rapat. Do, di, du, bad, waladdo, ad, ad. Nah, ad. Tepi lidah ini yang samping kiri atau kanan nempel ke gigi geraham dan giginya rapat. Walad. Nah, bukan bibir yang rapat. Nah, ini kekeliruan sering terjadi manakala bibirnya rapat. Kalau bibirnya rapat, nanti akan keliru dengan apa? Keliru dengan huruf ba. Karena bukan bukan bibir yang harus rapat, melainkan hanya giginya yang rapat. Ingat, ya. Jadi dodi dubal, dodi dubal, dodi dubal, dudal, dodi dodna minal mudni madidan, dodi ghairil maghdubi alaihim waladdallin walad. Nah, giginya rapat, ya. Nah, ini memang yang tepat mengucapkan huruf dot dalam riwayat hanya Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat yang terkenal, ana afsahu man nataqa bidod, kata Nabi, aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan huruf dod. Itu Nabi dalam riwayat bersabda seperti itu. Namun saya belum mengoreksi ini riwayat apakah sahih apakah tidak, ya. Tapi sangat terkenal sekali di kalangan kita adalah dot ini menurut Nabi paling sulit. Sehingga Nabi mengucapkan ana afsahu man nataqa bid-dad. Akulah yang paling fasih mengucapkan huruf dod. Nah, sehingga kita jumpai di sebagian tempat ada yang nggak bisa mengucapkan dod. Dod itu keliru dengan za.
mohon maaf dengan sangat tidak merendahkan. Misalnya orang Iran, umumnya orang Iran itu mengucapkan dhad nggak bisa. Dhad itu keliru dengan za nih. Waladzalin. Waladzalin. Itu keliru dengan za, ya, sering keliru. Kebanyakan Kebanyakan begitu, tidak semuanya. Tapi yang saya jumpai dan beberapa beberapa orang juga eh, punya pengalaman yang sama, ya. Eh, Orang Iran itu kesulitan. Yang kedua, orang Iran itu kalau baca mad itu umumnya dia keseleo dengan mad yang panjang huruf fathah, misalnya ma jadi mo. Maka agak asing kalau kita dengar Maliki Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi-lagi saya katakan tidak semuanya, ya. Tidak semuanya, sebagian. Tapi kalau kori-kori terkenal misalnya, kori-kori terkenal misalnya sering kita jumpai lah di YouTube, banyak tuh. Ada namanya Syakir Nezod, Hamid Syakir Nezod, dan Hamid, ada Hamid hanya panjang, ada Hamid, ini adik kakak ya. Adik kakak dua-duanya kori di Iran terkenal. Itu fasih, tidak yang dikecualikan dari tadi yang saya katakan, ya. Ini nggak keliru, huruf do nggak keliru dengan zo. Tapi sebagian begitu memang, ya. Termasuk di Indonesia juga, misalnya sudah terkenal orang Sunda tidak bisa membedakan antara huruf F dan P. Mungkin saya juga, ya. Jadi mohon dengan sangat jangan dibully kalau saya mengucapkan P dan F berbeda, ya. Mungkin salah satunya saya juga orang Sunda. Biasanya Tapi kawan saya Pak Supri suka Bawaan Yunita. tawain. Ya, tapi dalam huruf Arab ini mudah sekali sebetulnya. Ada tuntunnya, namanya huruf makhrajnya, ada tuntunnya, ya, huruf fa, ya, misalnya dalam makhraj huruf Arab. Nah, ini ada tuntunannya, lebih mudah. Tapi sebagian kita jumpai juga, memang saya mengalami, ya, lama juga mengajar di kalangan, ya, orang Sunda juga. Sulit mengucap fa itu tidak sebagaimana mestinya makhrajnya. Ya, misalnya qad aflahal mu'minun, ya kan? Padahal yang benar ada qad aflahal mu'minun, aflahal mu'minun. Nanti kita jumpai makhraj khusus fa, ya. Baik, itu Rasul mengatakan paling sulit memang huruf don. Tapi secara gambaran garis besar begitu. Tepi lidah, ya, tepi lidah kiri atau kanan, ya, yang mudah yang mana, yang biasa. Karena ada orang yang biasa, ya, seperti halnya kita tangan kanan juga. Ada umumnya orang biasa menggunakan yang kanan, tapi ada orang yang terbiasa dengan tangan kiri, ada sebagian begitu. Ya, ada orang yang terbiasa dengan kiri kanan itu sudah hal yang lumrah. Begitu pula di pengucapan dod ini, ya, terbiasa dengan kanan atau kiri, lebih enaknya mana? Lebih dominan mana, ya? Penekanan antara gigi geraham. Baik. 3 yang ke berikutnya. Baik, berikutnya adalah pangkal lidah. Nah, ini pangkal lidah. Pangkal lidah hurufnya adalah qaf, ya, qaf hurufnya seperti ini. Keluar dari pangkal lidah dan menekan langit-langit atas bagian belakang. Bagian belakang ini hampir berdekatan, bukan hampir, mungkin perbatasan dengan tenggorokan paling luar, ya. Qatiqu baqqa. Lagi-lagi ada sifat qalqalahnya, pantulan maksudnya. Apa? Qatiqu baqqa. Qatiqu baqqa. Baqqa. Qatiqu baqqa. Nah, ini pangkal lidah. Minal muqani, menekan ke langit-langit atas. Menekan ke langit-langit atas. Langit-langit atas paling dalam berarti. Nah, kemudian adiknya adalah kap, ya, sama dengan pangkal lidah juga, hanya ini apa namanya, maju sedikit, maju dari kop, maju keluar dikit. Kaki kubak, kaki kubak. Nah, kaki kubak keluar sedikit sehingga hampir hampir menyentuh kepada lidahnya, ya. Kaki kubak. Kaki kena. Hati-hati dalam kap ini tidak boleh ada pantulan atau yang disebut dengan qalqalah. Nah, nggak boleh itu. Karena hanya huruf qaf yang dipantulkan. Nah,
Kemudian lagi-lagi kita sempurnakan nanti di sifatnya. Ada sifat-sifat khusus terkait dengan huruf K. K, I, U, bak. Tapi untuk sementara, makhrajnya yang bisa jelas kita pahami adalah dari bagian tengah pangkal lidah dan langit-langit atas. Yang menyentuh langit-langit atas. Sama dengan langit-langit atas. Nah, hanya kalau kop pangkal lidah bagian belakang, ini bagian tengah. Baik, itu terkait dengan pangkal lidah. Oke. Nah ini gambarannya seperti ini. Gambarannya seperti ini tengah lidah, jim, shin, ya, ini langit-langit. Bisa kelihatannya menempel ke langit-langit. Jim, shin, ya, menempel ke langit-langit. Ini dot. Ini bisa dilihat di sini, Bu. Bu, Pak, ikhwan dan akhwat bisa dilihat di sini. Nah, ini dot nih, gambarannya tepi lidah. Bisa di kiri, bisa di kanan. Oke, ini tengah lidah, jadi menempel ke langit-langit. Kemudian kop ini paling belakang, ini kap, maju keluar sedikit, ya, keluar sedikit. Oke, ini di gambar ini mungkin sudah sangat jelas ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya, dua tepi ujung lidah. Nah, dua tepi ujung lidah yang terakhir nih, bagian kelima, yaitu huruf lam, nun, ro. Oke, huruf dan lam, nun, ro. Lam keluar dari ujung lidah ke langit-langit atas. Oke, ke langit-langit atas. Lam, al, lalilu, bal, lalilu, bal. Nah, nyangkut dengan langit-langit atas. Kemudian nun. Nun keluar dari ujung lidah dan mendekati langit-langit atas. Nah, nani numan. Yang persis kayak gitu. Nunan naninan nan. Nah, ini sangat berasa sekali. Ujung lidah nempel langit-langit. Oke. Terakhir adalah ro. Tinggal 3 mat. Ujung lidah menempel di langit-langit atas bagian depan. Ar. Ini paling luar. Paling luar. Rari rubar. Rari rubar. Rurar rari rarna minal murni. Ro harus bergetar, ya harus bergetar dan getarannya tidak boleh lebih dari 2 getaran. Nah, ar, ar, nah, nggak boleh lebih dari itu. Misalnya ar, nggak boleh. Ar-Rahman, Ar-Rahman 2 getaran. Nggak boleh Ar-Rahman, nggak boleh lebih dari 2 getaran. Nah, itu khusus untuk ro. Baik. Nah, ini animasi lengkapnya. Nun dan ro. Gambarannya seperti ini. Ini lam, nun, ro. Oke, ro paling dalam ternyata ya. Ro, or, an, al. Nah, gambarannya seperti ini. Ini huruf yang mirip-mirip ya. Yang mirip-mirip hanya sifatnya yang berbeda. Baik. Kita salawat dulu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, sedikit lagi kita selesaikan makhraj huruf. Yang keempat, 2 bibir. Nah, 2 bibir atau bahasa Arabnya syafatain ya. Syafatan atau syafatain. Nah, yang 2 bibir, makhraj yang berasal dari 2 bibir terdiri dari 4 huruf. Ya, yaitu ba keluar dari menutup kedua bibir sepenuhnya. Ini sepenuhnya tertutup. Kawan dan akhwat, ba, bi, bu, ab. Babi, bu, bab. Jadi nggak mungkin bisa mengucapkan huruf ba tanpa bibirnya keduanya bertemu. Ayo, yang bisa mengucapkan huruf ba tapi bibirnya tidak bertemu, dikasih hadiah 1 miliar ya. Bisa. Ya. Tapi bibirnya jangan bertemu, huruf ba tapi bibirnya jangan bertemu. Coba silakan, siapa yang bisa? Mungkin Mas Andi bisa ya.
Huruf ba tanpa bertemu bibir, harus bertemu itu memang. Ba, babi, bubab, ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa atap pertemuan, ya, menutup bibir sepenuhnya. Contoh di sini baitun misalnya, baitun, baitun. Baik. Kemudian yang dari bibir, masih dari bibir adalah huruf mim. Ini keluar dari menutup kedua bibir dengan udara keluar dari hidung. Ya. Mami mumam, alif lam. Nah, keluar dari hidung. Nama sensasi. Udara keluar dari hidung karena tertutup rapat. Mim itu paling rapat, ya. Mami mumam, dan ada gunahnya. Nanti ada di bab gunah, ya. Berikutnya makhrajnya. Contoh di sini muslimun. Muslimun. Berikutnya. Nah, ini huruf waw. Huruf waw, ya, waw tanpa hamzah di atas, ya. Keluar dari membulatkan kedua bibir tanpa menutupnya sepenuhnya, tanpa menutup sepenuhnya. Wow, ya. Dari bibir tapi tidak menutup sepenuhnya seperti ba dan mim. Kalau ba dan mim ada rapat sepenuhnya, ya. Misalnya ba, ab itu pasti ada rapat walaupun beberapa detik pasti ada nempel. Tapi wow enggak, wi dari bibir tapi tidak rapat sepenuhnya. Wow. Contoh seperti warodun. Baik, yang keempat adalah huruf fa. Nah, di sini ketemu fa nih. Khususnya orang Sunda ya, ketemu fa, ya. Keluar dari menempelkan bagian dalam bibir bawah ke ujung gigi seri atas. Nah, ini ada paduan gigi seri nih. Ya, jadi caranya sangat mudah sekali. Nah, ini gigi seri atas dan bibir bawah. Fa, fi, fu, baf, af, qad aflahal mu'minun, af, fa, fi, fu, baf, yaflahun, yaf'alun, wala tus'aluna amma kanu yaf'alun. Jadi pertemuan antara apa? Antara gigi seri dan bibir bawah, gigi seri dan bibir bawah. Ya, ini sudah mudah sekali, ya. Prakteknya fa, fi, fu, baf. Baik. Jadi huruf keluar dari bibir semuanya ada 4, ya. Ba, mim, waw, dan fa. Bisa dilihat lebih jelas di gambaran ini. Nah, ini. Nah, ini bibir atas, simbol bibir atas, ini bibir bawah. Nah, ini ba, waw, mim, perpaduan bibir atas dan bibir bawah. Ba dan mim rapat, ya. Paling tidak bertemu, ya. Sempat bertemu antara bibir atas dan bibir bawah. Waw bertemu tapi tidak terlalu rapat. Kemudian fa di sini kelihatan. Ini bibir bawah, ini gigi seri atas. Dengan mudah, ya. Nah, ini gigi seri atas, ini bibir bawah. Oke. Untuk fa. Baik. Nah, yang kelima. Makhraj yang kelima adalah rongga hidung. Rongga hidung. Tadi yang pertama rongga mulut, yang terakhir rongga hidung. Rongga juga, ya, yang terakhir rongga. Rongga hidung adalah lubang hidung. Nah, huruf yang keluar dari rongga hidung apa saja? Yaitu semua huruf gunnah. Apa gunnah? Yang dibaca dengan dengung. Yang dibaca dengan dengung. Itu namanya gunnah. Ya. Kemudian seperti huruf mim dan nun yang bertasydid atau double. Ya. Mim dan nun yang bertasydid atau double. Kemudian ikhfa, idgham bi gunnah, kemudian iklab dan lain-lain. Nah, ini yang keluar dari rongga hidung. Baik, contoh. Kita contohkan. Gunnah musyaddadah, yaitu
Contoh sebagai berikut di kalimat ini, inna. Nah, nunnya yang bertasdid double harus ditekan dulu. Ya, harus ditekan dulu. Tahan dulu. Tahan dulu. Baru keluar namanya guna. Ya, namanya guna. Innallaha tahan dulu. Jangan begini. Innallaha jangan begitu tapi nah itu guna. Keluarnya dari mana? Dari hidung. Disebutnya rongga hidung. Bahasa Arabnya khayshum, ya. Nah, sehingga kalau ditutup hidungnya ketika mau cobain itu langsung habis, nggak bisa kalau nggak pakai hidung nggak bisa. Itu hanya huruf hidung. Contoh, langsung mati. Mati, nggak bisa ya, karena keluarnya dari hidung. Itu mendeteksi dari mana keluarnya. Jadi berarti keluar dari hidung, karena bisa dideteksi dengan menutup hidung, nggak bisa diucapkan lagi. Sama dengan man, misalnya laqad manallah, man, tahan, man, n-nya itu, double n-nya itu keluar dari hidung. Cobalah tutup hidungnya, nggak bisa lagi. Begitu juga amma yatasaalun, nah ditutup hidung hilang suaranya. Itu menandakan bahwa huruf tersebut keluar dari rongga hidung. Begitu juga mimma, tumma, semua ini guna. Guna itu bukan hanya yang Ustaz ada, ikhfa juga guna. Ikhwan dan akhwat, ikhfa juga guna. Misalnya, alladzina yunfiqun, nah harus berdengung dulu, harus keluar dari hidung dulu, ya, baru diucapkan berikutnya. Harus nah angnya harus ada, ya, di ikhfa. Sama seperti yunsarun, ada dengungnya juga. Min syarri, nah nya itu ikhfa, dan itu juga keluar dari rongga hidung. Baik, berikutnya iklab. Iklab juga sama, mengandung guna yang harus keluar dari rongga hidung. Bahasa Arabnya khayshum. Mim ba'di, mim, tahan dulu mimnya. Ya. Mim ba'di, ditulisnya min harus dibacanya pakai huruf M bukan N. Ya. Pakai huruf M bukan huruf N. Mim, dan harus ditahan. Mim ba'di bitu, tahan dulu sehingga keluarkan hurufnya dari hidung. Keluarkan hurufnya dari hidung. Namanya rongga hidung. Kemudian idgham biguna sebagai contoh, hudam mir rabbihim. Hudam, ini idgham biguna, ya, mewakili idgham. Hudam, tahan dulu sampai berdengung. Dengungnya itu keluar dari rongga hidung. Baik, itulah mungkin makharijul huruf semuanya. Dan ini terakhir rongga hidung, bisa dilihat di animasinya. Nah ini rongga hidung. Ya, rongga hidung itu semua huruf guna. Pokoknya yang berhubungan dengan guna itu pasti dari rongga hidung keluarnya. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli Allahumma ala salli ala Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. wa sholli ala Allahumma salli Muhammad ala wa ali Muhammad wa Muhammad ali wa Muhammad. ajil farajahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Silakan, itu mungkin kita menyelesaikan makharijul huruf, semua makharijul huruf atau huruf hijaiyah yang 28 terdiri dari makhraj-makhraj tersebut, ya. Terdiri dari 5 bagian: rongga mulut, tenggorokan, kemudian lidah dan gigi, kemudian bibir, 2 bibir, yang kelima adalah hidung, rongga mulut. Jadi ingat antara mulut, kemudian tenggorokan, lidah, dan hidung. Ya. Itu yang 5 itu. Ya, yang 5 itu berperan
mengeluarkan huruf sehingga bisa dideteksi ketika organ tersebut tidak difungsikan dengan baik, tidak difungsikan dengan baik. Mohon F-nya di apa namanya diperiksa ya. Tidak difungsikan dengan baik itu maka akan tidak bisa apa namanya tidak bisa berbunyi huruf tersebut. Seperti tadi yang saya ulang kali uji coba misalnya, ketika jauh keluarnya dari jauh sehingga kalau menutup rongga mulut huruf tersebut tidak bisa diucapkan sama sekali. Begitu juga rongga hidung, ketika rongga hidungnya ditutup, rongga hidung ditutup, huruf tersebut tidak terucapkan sekali. Kemudian juga lisan, ketika lisannya tidak berperan, lidahnya tidak berperan, maka tidak bisa berfungsi dengan baik huruf tersebut apa namanya berbunyi dengan baik karena yang dominan kalau dari lidah yang dominan lidah. Begitu pula kalau dari tenggorokan maka tenggorokannya yang berfungsi sehingga yang lain tidak begitu berfungsi. Mungkin itu terkait dengan makharijul huruf. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk pada sifat-sifat huruf atau sifatul huruf ya, yang berhubungan dengan sifat-sifat huruf. Untuk apa? Untuk menyempurnakan makharijul huruf setelah kita ketahui makharijnya, kemudian sifatnya juga. Karena apa? Ada kalanya makhrajnya sama, sifatnya beda. Nah, sehingga di sifatnya itu kita akan bisa membedakan antara huruf satu dan lainnya. Mungkin itu saja. Barangkali ada pertanyaan, silakan dan mohon stop share screen-nya. Ayo silakan teman-teman Ikhwan Akhwat bertanya. Baik. Setiap Zoom ada rekodnya, insya Allah ada di panitia ya. Masya Allah, Ustaz bagus, Masya Allah. Saya sedang Ustaz, kesulitan ya. untuk huruf-huruf berat. Bisa kasih tips, bisa menyebut huruf tersebut dengan lebih baik. Huruf berat itu yang mana ya? Ya huruf berat itu setahu saya huruf-huruf yang sifat isti'la. Itu huruf berat. Tapi kadang-kadang sebagian menganggap berat di huruf-huruf lain. Itu silakan. Saya juga yang dianggap berat yang mana misalnya ya. Silakan. Ada yang bisa. Oh, sod ya Oh, memang. itu Ustaz. Sod, do, kemudian to dan sod. Ya. Itu seperti tadi saya sampaikan. Itu pertama memang berat karena terkait dengan huruf istilah. Huruf istilah itu sekali lagi karena ada efek dari naiknya lidah sehingga huruf-huruf tersebut lebih tertutup ya. Lebih tertutup karena terkait apa namanya dengan lidah kita. So, sa misalnya, sa dan so. So, ada orang yang mengatakan so itu harus moncong. Menurut saya bukan moncong ya, bukan harus moncong. Karena efek saja, efek dari lidah mengkerut ke atas ya, mengkerut ke atas. So, si, su, bas. Do ya. Do kalau do dari dod itu berarti do yang tadi katakan do dari dodi dudod dari dua tepi lidah. Kemudian to sama dengan ta yang hanya lagi-lagi mengerutkan lidah ke atas. Po, ti, tu, po, to. Sama seperti son. Dengan sa mahrajnya sama hanya lagi-lagi huruf istilah. So, si, su, bas. So, si, su, bas, so. Nah, so. Kekuatan lidah ke atas sehingga menjadi berat. Itu saja mungkin ya. Kemudian baik, ini usulan yang baik sekali ya. Sebagian tadi saya sudah menyebutkan contoh dalam surat Al-Fatihah.
Baik, ini salah satu usulan menyebutkan huruf dengan apa namanya ayat dalam Al-Quran. Misalnya huruf sad. Ihdinas siratal Ihdinas ihdinas sira ihdinas 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 siratal mustaqim. Ihdinas siratal Mustaqim. Beda. ihdinas Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini untuk sad. Kalau untuk sin misalnya Bismillah, Bismillah, Bismillahirrahman, ha tuh. Bismillahirrahman, ha kecil, Rahmanirrahim. Baik, itu diantaranya. Insya Allah ini setelah kita mempelajari teoritis dari makhraj tersebut, kita akan ada season prakteknya insya Allah di tahsin tatbiki ya. Tahsin tatbiki, tahsin season latihan. Latihan untuk mengucapkan. Baik. Oke, oke. Oke, nanti ini kan udah selesai. Kita step by step pertemuan kedua ini berusaha dengan walaupun dengan kita percepat juga menyelesaikan makharijul. Nanti setelah sifatul huruf insya Allah kita akan punya kerangka paling tidak ya, punya kerangka perbandingan, punya kerangka batasan. Ya, nanti kita ucapkan bersama dalam praktek latihan di bacaan ayat Al-Quran dan insya Allah masing-masing akan berkenan membaca. Mungkin itu Mas Andi seperti itu kira-kira ya. Baik Ustadz. Lagi saran atau pertanyaan berikutnya silakan. Ayo teman-teman, masih ada yang mau bertanya tidak? Kalau saya di sini nggak Sepertinya ada air, haus nih. Nggak tahu di sana ada airnya ya. tidak. Mungkin sudah cukup Ustadz, sudah sunyi dan pada lemas ini Ustadz. Kalau Baik, penjelasannya Ustaz, penjelasannya cukup jelas, cukup mengerti. Cuman permasalahannya faktor umur kita menghafalnya itu kadang kita perlu waktu, Ustaz. baik. Penjelasannya cukup itu bagus, tapi untuk menghafal atau mempraktekkan itu yang kadang kita sangat perlu waktu. Oh Oke, iya ternyata betul. begini ya. Oh dot itu ternyata kok kita selama ini kok mulutnya yang itu ternyata kan giginya. Nah Iya. itu Ustaz. Kayak Betul, bagus itu baik, Ustaz. betul, baik, baik. Baik begini. Memang begini ya. Ada ya, itu ada latihan serat pendek. Oke. Dari berbagai usulan bagus ya. Mungkin begini ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi mukmin mukminat. Jadi begini, eh, teori dan praktek itu memang dua hal yang harus kita gabungkan dalam semua disiplin ilmu. Ada orang yang mengatakan, oh mending praktek daripada teori. Ada, itu salah juga menurut saya ya. Ada juga orang, wah teori mulu, prakteknya gak ada. Nah itu juga salah ya. Ada orang begitu kan, dalam semua hal itu. Ada orang berteori filsafat, tapi hidupnya tidak berfilsafat, tidak berfalsafat. Ada orang yang bertasawuf, belajar atas, tapi hidupnya tidak bertasawuf, ya, tidak berirfan gitu. Nah, itu mungkin salah juga. Memang dua-duanya harus digabungkan, semua ilmu itu harus digabungkan. Tapi lagi-lagi itu apa namanya? Kita berupaya ya, berupaya untuk itu. Nah, hanya dipisahkan juga tidak benar gitu. Misalnya teori saja atau praktek saja. Ada yang mending praktek ternyata nggak usah teori, ya nggak bisa juga begitu. Nggak harus dinarasikan. Kalau saya sering contohkan begini, ada orang yang kita mau minum es ya segar itu diteorikan itu es itu begini-begini dinarasikan. Jadi kalau apa namanya es campur itu antara campuran buah ini dan itu kemudian pakai es dan pakai susu, enak itu kan sebuah teori itu. Dan lagi-lagi kalaupun jadi es kalau tidak diminum tidak dipraktekkan juga tidak membuahkan hasil apapun kan. Itu mungkin pendekatannya ya sependek itu ya kali-kali kira-kira ya.
Jadi semua ilmu juga sama. Misalnya kita nggak bisa mengabaikan teori saja, praktek saja, kemudian tanpa teori, juga teori saja tanpa praktek. Itu dua-duanya harus dipadukan. Jangan-jangan praktek saya salah karena tidak punya batasan teori gitu. Jangan-jangan teori saya salah karena tidak pernah mempraktekkan. Nah, setelah dipraktekkan kita memang makin berasa ya. Misalnya contoh fa. Fa misalnya antara ujung gigi sari atas dan bibir bawah. Fa, perpaduan af. Nah, ini berasa sekali dari praktek dan teori ya. Jadi kawinan antara perpaduan praktek dan teori. Begitu. Mungkin dua-duanya harus berlatih juga ya. Berlatih juga antara teori dan prakteknya. Oke, mungkin perlu waktu untuk mempraktekannya, betul sekali. Ya waktu di sini mungkin sambil kita membaca Al-Quran, apalagi di saat bulan Ramadan kita ini mungkin paling banyak baca Quran. Teorinya bagus bagus banget, saya bacakan ya lengkap dan jelas, ilustrasi gambarannya juga. Oke, cuma mungkin belum terbiasa secara teori, jadi agak pusing. Baik. Baik, itu mungkin ya. Sekali lagi saya katakan, saya walaupun agak cepat tadi menjelaskan teori, ini penting juga. Jadi supaya ada batasan, supaya tidak kabur, tidak liar. Bukankah kita semua ilmu itu untuk jadi batasan kita ya kan? Supaya tidak liar, supaya tidak kabur ya. Karena ada orang yang misalnya bisa mempraktekkan, tapi misalnya tidak bisa mempraktekkan kalau tidak diteorikan, artinya tidak bisa menjelaskan. Misalnya, tolong sih ucapan za itu gimana sih? Pokoknya begini. Za, pokoknya begini. Za, sekali lagi ikuti saya. Za, pokoknya begitu. Nah kan, kalau sudah pokoknya gitu sulit. Kalau tidak dinarasikan itu sulit. Betul nggak? Tapi kalau sudah dinarasikan misalnya, oh begini, antara ujung lidah dan ujung gigi seri atas. Misalnya, za. Ujung lidah dan ujung gigi sari atas itu bisa lebih dipahami. Coba kalau orang yang bisa praktekkan ya udah bagus, benar prakteknya udah bagus, tapi tidak bisa menarasikannya, tidak bisa menjelaskan orang lain. Gimana sih yang pokoknya begini, za, ikuti saya, za, ya itu sulit. Ya, jadi makanya dua-duanya penting. Ya, oke, dua-duanya penting. Untuk bisa kirim materi di PPT baik, nanti saya kirim ya, insya Allah saya kirim. Hanya saja saya juga belum menyelesaikannya ini. Jadi ada banyak slide dengan tajwid. Cuman ada pengajaran untuk mahasiswa, ada pengajaran untuk anak SMA, ada untuk orang tua. Maksudnya slide-nya ini dikemas untuk orang tua itu dengan tidak melibatkan banyak teori bahasa Arab gitu. Makanya saya ini belum selesai menyusunnya. Baru sampai sifat huruf berikutnya insya Allah kalau sudah selesai, sudah komplit, sudah lengkap, saya bagikan ya. Karena supaya tidak melibatkan berbagai istilah. Nah, kalau misalnya untuk mahasiswa saya ada berbagai istilah, ada dalqiyah, ada syajariyah dan sebagainya kan. Nah, itu lebih kompleks. Makanya slide-nya kalau yang lain ada mungkin ya. Tapi dipakainya diproyeksikannya tidak untuk sekarang ini. Untuk sekarang ini saya lagi bikin lagi nih. Tapi belum selesai kebetulan. Mungkin dicicil ya besok sifatul huruf selesaikan. Gitu. Jadi murni lebih memperbanyak bahasa Indonesianya supaya lebih cepat ya. Lebih cepat dan lebih Beda segmennya gitu mestinya. Baik, mungkin yang lainnya ada usul atau apa? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja Bang Andi ya. Ya Ustaz, tutup saya Ustaz. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita menyelesaikan season kedua ini, pertemuan kedua yang terkait dengan makharijul huruf. Insyaallah pertemuan berikutnya mungkin di hari Sabtu kali ya, apa hari Jumat, terserah ya. Pokoknya 3 kali seminggu ini, 3 kali apa 4 kali terserah panitia. Sabtu Ustaz, Sabtu. Sabtu, baik. Hari Sabtu, insya Allah kita bertemu lagi.
eh, terkait dengan sifatul melengkapi makharijul huruf yang tadi. Nah, semoga kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala agar Amin. selalu melaksanakan hari-hari detik-detik Ramadan yang diamnya tasbih. Nah, sekedar diamnya tasbih saja, apalagi mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Amin. Semoga sampai akhir kita betul-betul menyantap jamuan ilahi ini yang sebanyak-banyaknya. Kita akhiri dengan, mohon izin saya akan membacakan doa taufiq wa ta'ah. Doa taufiq wa ta'ah yang pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala di bulan mulia ini memberikan berkahan melimpah kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rizqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmah wa akrimna bil huda wal istiqamah wa saddid alsinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wasyubhah waqfuf aydiyana عن الظلم وسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا من اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقضي ما أوجبت عليه من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبي كل جاعي. اللهم اقسم كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. Walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah